kreatif bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah, karena kamu generasi Cerdas berkarakter. untuk Indonesia maju. Aku harus bergotong royong untuk Indonesia jaya. Aku harus berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya jualah sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini, di sekolah kita ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu mendidik anak-anak kita. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dan telah gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan saya, yaitu tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di UPT SMPN 1 Tembeng nomor 41 Kepulauan Selayar. Bersama saya Andi Arman Ardiansyah SPDGR, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya ingin menanyakan, ketika kita melihat kata atau membaca kata budaya positif, kira-kira apa yang terbersit dari pikiran Bapak Ibu, pemahaman Bapak Ibu tentang budaya positif seperti apa? Tentang budaya positif, bisa pemahamannya tentang artiannya atau contoh dari budaya positif menurut pemahaman Bapak Ibu. Ada yang bisa? Budaya positif budaya itu biasanya berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang tentunya bermanfaat dan positif untuk sekolah kita ini. Contohnya budaya positif itu seperti kita yang sudah mulai menghormati guru, seperti budaya-budaya saling karena pulang, seperti juga budaya dari salah satu contoh budaya positif di sekolah kita ini, dan bisa kita kembangkan karena budaya itu berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan untuk wilayah dan pada khususnya. Itu Pak. Terima kasih, jawabannya yang tepat sekali. Budaya positif sebuah kebiasaan telah kita lakukan. Contohnya tadi saling menghormati, datang tepat waktu, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah gambaran dari budaya positif. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi hari ini yang akan saya bahas di sini adalah konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi ini adalah konsep inti dari budaya positif yang telah saya dapatkan pada pendidikan guru bergerak. Ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita dituntut oleh pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran yang namanya itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pembelajaran paradigma baru ini, saya mau tanya lagi untuk Bapak Ibu semuanya. Kita seperti yang kita ketahui bahwa ada dua metode dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mungkin bisa dari salah satu dari Bapak Ibu bisa menjelaskan apa itu pembelajaran yang berpihak pada pembelajaran yang berpusat pada guru dan
pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mungkin ada salah satu dari Bapak Ibu yang bisa menjawab. Ya, silahkan Pak Ali. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan coba menjelaskan apa yang saya ketahui tentang pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi kalau pembelajaran yang berpusat pada guru itu, saya rasa pembelajaran yang konvensional atau pembelajaran yang pada masa lampau, di mana guru menjadi pusat, guru yang memegang kendali atas apa yang akan diajarkan dan kuasanya di kelas, istilahnya seperti itu. Jadi semua media sumber pusatnya dari guru, siswa sisa menerima langsung apa yang disediakan oleh guru. Sedangkan pembelajaran yang terpusat pada siswa itu sendiri adalah pembelajaran yang baru, yang harusnya sesuai dengan kebutuhan mereka, karena siswa sendiri yang mulai mencari, kemudian mulai menganalisis sampai mengemukakan pendapat mereka berdasarkan materi yang diberikan oleh guru. Jadi guru di sini sendiri cuma sebagai fasilitator. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Ali, luar biasa sekali. Ya, benar sekali bahwa pembelajaran yang berpihak atau berpusat pada guru itu adalah pembelajaran yang lebih menekankan kebanyakan aktivitas di kelas itu dilakukan oleh guru. Kalau pembelajaran yang berpihak kepada murid itu mulai dari mencari masalahnya itu siswa semua sampai menentukan solusinya. Nah, di pembelajaran dengan paradigma baru ini kita ditekankan untuk menggunakan pembelajaran atau pendidikan yang berpusat kepada murid dengan memperhatikan prinsip dari pembelajaran yang paradigma baru itu, yaitu berprinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing murid. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap murid itu berbeda-beda kebutuhannya. Jadi kita ditekankan di sini untuk menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing peserta didik. Tujuannya apa? Tujuannya agar profil pelajar Pancasila bisa diwujudkan di sini. Oke, sebelumnya profil salah satu tujuan pendidikan sekarang ini di kurikulum Merdeka bahwa kita harus mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini memiliki beberapa elemen. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua bergotong royong, ketiga kreatif, keempat bernalar kritis. Untuk yang elemen pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu lebih menekankan kepada etika, sopan santun, budi pekerti luhur anak-anak. Nah, salah satu contoh penerapannya dalam pembelajaran, mungkin Bapak Ibu sudah menerapkannya di pembelajarannya itu sebelum dan sesudah belajar kita harus berdoa. Nah, kalau kita mau bahas tentang elemen yang pertama ini sangat luas sekali. Jadi intinya itu adalah tentang budi pekerti luhur seorang anak. Bagaimana nantinya bisa anak-anak bisa memiliki budi pekerti luhur dan akhlak yang baik. Kemudian yang kedua adalah bergotong royong. Bergotong royong di sini adalah bagaimana nantinya anak-anak kita, siswa-siswa kita itu bisa berkolaborasi di lingkungan masyarakatnya. Jadi di sekolah kita bisa melatih anak-anak untuk berkolaborasi misalnya dalam melaksanakan proyek dalam pembelajaran. Nah, itu nantinya akan melatih anak-anak bekerja sama kalau nantinya sudah lulus di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga itu kreatif. Nah, kreatif di sini adalah bagaimana kita bisa melatih anak-anak untuk menciptakan sebuah karya yang orisinil artinya adalah belum ada sebelumnya, secara inovatif. Jadi kita bisa membuat atau meminta anak-anak kita untuk ataupun melatih anak-anak kita untuk menciptakan sebuah inovasi baru yang kreatif. Kemudian yang keempat itu adalah bernalar kritis. Nah, bernalar kritis di sini seperti yang kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini banyak sekali informasi-informasi hoax
di mana kita kebanyakan berpengalaman pribadi juga di grup-grup keluarga, banyak sekali informasi-informasi yang salah yang di-share tanpa harus mengkaji terlebih dahulu kebenaran dari informasi itu. Nah, di sini kita diharuskan menumbuhkan berpikir kritisnya anak-anak dalam menerima informasi, apakah informasi itu asli atau hoax. Jadi anak-anak tidak lagi langsung membagikan informasi yang didapatkan secara langsung, tidak menelan mentah-mentah informasi yang didapatkan, tetapi mereka berpikir kritis, apakah memang informasi ini benar atau tidak, apakah informasi ini berhak untuk di-share atau dipahami, seperti itu. Kemudian untuk yang elemen selanjutnya adalah mandiri. Mandiri di sini maksudnya adalah bagaimana anak-anak bisa lebih mandiri dalam mengerjakan soal-soal. Ini salah satu contoh dalam pembelajaran. Bagaimana dia bisa mandiri dalam mengerjakan tugasnya, kemudian bagaimana mereka bisa bertanggung jawab dengan tugasnya. Jadi nanti ketika mereka sudah terjun ke masyarakat, mereka tidak lagi menunggu perintah, tapi mereka memiliki kemauan sendiri, motivasi intrinsik dalam dirinya untuk mau berkolaborasi dan ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan. Kemudian yang terakhir yaitu berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini maksudnya adalah bagaimana seorang siswa itu bisa menghargai budaya-budaya dari luar. Contohnya saja, kalau kita mengartikan berkebinekaan global berarti budaya-budaya di luar dari Indonesia. Jadi maksudnya di sini bagaimana kita bisa menghargai budaya-budaya yang ada di luar negara kita ataupun berada di luar dari daerah kita, untuk kita bisa menghargai, mengambil atau mencontoh budaya-budaya yang baik, dan kita bisa memfilter budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kebudayaan yang ada di daerah kita. Misalnya saja di Jameng ini mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan di Borneo. Jadi kalau misalnya ada budaya di Borneo yang menurut orang-orang Jameng itu baik untuk diadaptasi, ya mungkin bisa diambil. Nah, kalau misalnya orang Jameng menganggap bahwa budaya di Borneo itu kurang sesuai dengan yang ada di Jameng, itu tidak perlu diambil. Jadi itu adalah salah satu contoh dari elemen profil pelajar Pancasila. Nah, di sini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, kita diwajibkan untuk melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu dengan melaksanakan pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid dan juga berprinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Seperti yang kita ketahui bahwa selama ini kita pasti selalu mengontrol murid-murid kita. Ternyata ketika saya mempelajari di guru penggerak ini, ternyata itu merupakan sebuah kesalahpahaman atau miskonsepsi tentang kita mengontrol siswa kita. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, kita biasanya mengontrol siswa-siswa kita. Kita selalu memberikan penguatan kepada murid-murid kita bahwa yang dilakukan itu salah. Kalau misalnya siswa melakukan kesalahan, kita pasti selalu mengatakan itu salah. Dan memang saya juga melakukan hal tersebut. Tetapi ketika saya mempelajari ini di guru penggerak, ternyata itu merupakan suatu motivasi yang dari luar, bukan dari motivasi dalam diri siswa itu sendiri. Jadi walaupun kita setengah mati memberikan motivasi, mengontrol, membuat mereka rasa bersalah dan sebagainya, itu mungkin bisa saja siswa berubah, tapi pada saat itu saja. Karena apa? Karena itu adalah dorongan dari luar, dari kita. Mungkin salah satunya adalah mereka takut akan hukuman, mereka takut akan sesuatu yang dari kita, ancaman dari kita.
Tetapi kalau misalnya memang dari motivasi dari dalam diri anak itu sendiri, maka otomatis itu akan membuat perubahan yang lebih lama. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak tanpa harus mengontrol mereka, memberikan penguatan positif dan lain sebagainya. Dan salah satunya nanti salah satu cara dalam menangani permasalahan siswa akan saya jelaskan juga di akhir materi ini. Oke, yang pertama untuk budaya positif yang pertama itu adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini disiplin berasal dari kata disiplinan yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, selama ini kita melakukan pendisiplinan kepada anak-anak dengan memberikan penghargaan, ancaman, atau hukuman, dan ternyata itu merupakan sebuah miskonsepsi. Jadi ternyata saya juga baru memahami bahwa kalau kita memberikan hadiah kepada anak-anak kita, itu akan motivasinya itu tidak terbentuk dari dalam dirinya, tetapi karena mereka ingin menginginkan hadiah itu, jadi mereka berusaha untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Nah, kalau misalnya kita selalu memberikan hadiah itu akan berefek kepada anak-anak kita. Kemudian ancaman atau hukuman juga. Jadi tujuan dari budaya positif ini bagaimana kita menumbuhkan motivasi dalam diri anak sendiri, kesadaran dari anak itu sendiri untuk mau berubah, bukan karena ancaman atau hukuman ataupun penghargaan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itu salah satu tujuan kita yang harusnya kita ingin capai. Jadi motivasi dari kesadaran dari anak-anak itu sendiri untuk mau berubah bukan karena dia takut akan hukuman ataupun ancaman, dan juga dia mau berubah karena ada hadiah, tapi memang dari kesadaran mereka sendiri. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan yang saya ambil di sini ada 3 contoh nilai-nilai kebajikan. Yang pertama dari elemen profil pelajar Pancasila. Jadi elemen profil pelajar Pancasila itu merupakan nilai-nilai kebajikan juga. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian saya juga mengambil dari nilai-nilai kebajikan dari sebuah perusahaan, yaitu IBO Primary Years Program, yaitu nilai-nilai kebajikan seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan juga dari keterampilan hidup, nilai-nilai kebajikannya seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kebutuhan dasar manusia ini adalah kebutuhan yang harus terpenuhi oleh setiap individu, dan apabila salah satu dari kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi kesalahan atau masalah dari individu itu. Misalnya dari anak didik kita, misalnya ada yang bermasalah,
kita tidak boleh langsung menegur mereka, kita tidak boleh langsung menyalahkan mereka kalau mereka itu nakal. Pasti ada salah satu kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Nah, nanti akan saya jelaskan kebutuhan-kebutuhan apa yang kebutuhan dasar manusia seperti apa yang harus dipenuhi setiap individu, termasuk anak didik kita. Baik, ya ini Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Itu salah satunya adalah kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, contoh kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya mungkin di anak-anak Jameng di sini mungkin tidak pernah terjadi, tapi di sekolah saya dulu itu pernah terjadi. Dan ketika saya menyelesaikan masalahnya itu, saya selalu menjudge anak itu nakal. Dan ternyata kalau kita sudah memahami kelima kebutuhan dasar manusia, ternyata salah satu dari kebutuhan anak ini tidak terpenuhi sehingga anak ini melakukan kesalahan yang seperti ini. Contohnya, ada anak-anak yang misalnya ke sekolah itu tidak membawa bekal. Jadi otomatis dia capek, dia lapar, dan mengganggu temannya, meminta uang, memalak-malak. Di sekolah saya dulu itu banyak sekali yang memalak-malak. Nah, itu semua guru menganggap anak itu nakal karena memalak adik kelasnya untuk meminta-minta uang. Padahal kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena dia lapar, jadi dia meminta uang kepada adik kelasnya, memalak, memaksa. Nah, jadi itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Salah satu contohnya. Untuk cara mengatasinya itu nanti di akhir materi akan saya paparkan. Kemudian kasih sayang, kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, misalnya ada anak-anak di sekolah saya dulu juga yang berkebutuhan khusus. Jadi di sini anak itu kayak dijauhi dari teman-temannya karena memiliki fisik yang berbeda. Nah, dari kasus itu sebenarnya anak ini mau memiliki rasa diterima, tetapi karena fisiknya yang kurang, menganggap dirinya bahwa berbeda dari yang lain, dan teman-temannya juga menganggap bahwa anak ini berbeda dan sering dibully, maka anak ini sering menyendiri di kelas, dan itu merupakan sebuah masalah juga. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena kebutuhan dasarnya itu akan kasih sayang dan rasa diterima itu tidak ada. Dia tidak merasakan biar di kelas ataupun di lingkungan masyarakatnya. Jadi anak yang tipe seperti ini selalu menyendiri dan tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kebutuhan dasar manusia yang kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar penguasaan. Ini tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Banyak sekali, biasanya siswa-siswa kita banyak yang selalu ingin ditunjuk untuk naik ke kelas. Misalnya tidak memberikan kesempatan kepada teman-temannya untuk mau menjelaskan materi yang telah kita paparkan. Jadi selalu ingin menonjol di kelasnya. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia untuk penguasaan. Jadi kalau misalnya tidak fasilitasi anak-anak ini, itu bisa mengganggu kelas. Misalnya mengganggu temannya. Penguasaan juga bukan berarti selalu menonjol, tapi menganggap dirinya dia yang paling hebat. Dia paling berani di pas sekolah. Jadi yang merasa di bawah dari dia itu akan selalu diganggu ataupun dibully. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan. Nah, itu salah satunya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, untuk kebebasan di sini anak-anak juga biasanya kebanyakan kalau misalnya kebutuhannya akan kebebasan tidak terpenuhi, mereka akan
mengganggu temannya, apakah itu membuli ataupun membuat gaduh di dalam kelas. Kemudian untuk kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi di kesenangan itu biasanya membuli teman-temannya. Misalnya bisa membuli dengan fisik, bisa membuli secara verbal ataupun secara oral. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk 5 kebutuhan dasar manusia ini. Jadi jika salah satunya tidak terpenuhi, maka anak itu akan melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, ini dia motivasi perilaku manusia. Di sini ada tiga motivasi perilaku. Ada 2 motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Jika anak mau berubah ketika menghindari hukuman, nah kalau misalnya saya mau bolos, tetapi kalau kita bolos akan ada hukuman. Nah, anak itu berubah, tidak mau bolos karena takut dihukum. Nah, itu bukan motivasi atau kesadaran dari anak itu sendiri, melainkan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Nah, kemudian yang baik itu adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Bagaimana mereka sadar akan sesuatu, kesadaran diri dari anak itu. Nah, salah satunya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Nah, jadi inilah yang harus kita tumbuhkan pada anak, yaitu motivasi intrinsiknya. Bagaimana mereka bisa menghargai dirinya sendiri dan meyakini akan nilai-nilai kebajikan yang mereka pahami. Baik, untuk perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, di sini istilah yang saya pahami cuma 2, yaitu hukuman dan juga konsekuensi. Tetapi dalam pemecahan masalah itu ada 3 sebenarnya. Nah, itu ada juga restitusi. Dan ini baru saya dapatkan di guru penggerak. Nah, untuk hukuman itu sendiri, itu ciri-cirinya adalah tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, yaitu hanya dari gurunya itu sendiri saja. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Kemudian untuk konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Nah, konsekuensinya itu di tata tertib, ya, kita mengenal tata tertib sekolah itu termasuk konsekuensi. Kemudian ya, konsekuensi maksudnya di sini adalah ketika kita melakukan kesalahan ada konsekuensi yang didapatkan dari perbuatan kita. Nah, itu terencana dan disepakati sesuai peraturan. Salah satunya itu adalah peraturan atau tata tertib sekolah. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Tidak nyamannya karena mempunyai konsekuensi. Misalnya tidak mengerjakan PR, harus berdiri di dalam kelas selama pembelajaran. Itu konsekuensinya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Itu salah satu contohnya konsekuensi, yaitu selalu memantau murid. Untuk konsekuensi. Kemudian untuk restitusi, ini restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, dari dalam pemecahan masalah kita di pendidikan guru penggerak ini, kita diwajibkan untuk melakukan restitusi, bukan memberikan hukuman ataupun konsekuensi. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, ini adalah salah satu posisi kita yang biasa kita lakukan ketika murid-murid melakukan kesalahan. Yang pertama, biasanya kita
bersifat atau memposisikan diri kita sebagai penghukum. Ya. Kemudian selanjutnya kita selalu membuat mereka merasa bersalah. Kemudian ada juga guru-guru yang memposisikan dirinya sebagai teman, dan ada juga guru-guru yang memposisikannya sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir manajer. Jadi bukan hanya di perusahaan, tapi kita juga di sekolah seluruh guru memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, kalau saya pribadi biasanya saya menggunakan posisi kontrol yang penghukum dan juga pemantau. Seperti itu. Oke, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dari kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Ini contoh kasusnya. Kalau kita guru memposisikan diri sebagai penghukum, biasanya kita kalau ada yang tidak memakai atribut lengkap, biasanya kita memberikan hukuman secara langsung. Misalnya, kamu harus hormat kepada bendera selama lari keliling lapangan atau push up. Itu biasa kita lakukan sebagai penghukum. Kemudian, kalau kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, biasanya kita akan mengatakan kepada anak-anak kita, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Jadi biasanya seperti itu yang kita ucapkan. Jadi anak-anak itu akan merasa bersalah dengan apa yang dilakukan. Kemudian kalau kita memposisikan diri sebagai teman, biasanya itu akan mengeluarkan kata-kata yang bernuansa akrab. Misalnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kemudian untuk pemantau, biasanya ini berhubungan dengan konsekuensi. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kamu tahu konsekuensinya adalah upacara kamu beli atributnya itu dikoperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi sebagai pemantau itu kita memantau siswa, kalau melakukan kesalahan maka kita akan memberikan konsekuensi dari kesalahan itu. Kemudian yang terakhir itu adalah manajer. Nah, di sini manajer ini kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, kita akan melakukan bertanya kepada siswa kita, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita meyakinkan mereka bahwa mereka yang dilakukan mereka itu adalah perbuatan yang salah, dan bagaimana cara mereka memperbaiki kesalahan itu. Jadi kita membangun kesadaran dirinya anak, kemudian bersama-sama mencari solusi dari kesalahan itu. Jadi posisi yang baik yang kita lakukan sebagai guru adalah posisi manajer. Nah, di situ kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Nah, di situ kita mencari solusi dari kesalahan itu. Nah, selanjutnya kita akan menebak posisi kontrol yang tepat dari perkataan ini. Tadi ada 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, kalau misalnya kata-kata yang seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini perkataan posisi kontrol apa yang digunakan? Kira-kira Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Apa? Teman. Ada yang membuat merasa bersalah, ada yang teman. Oke, kita lihat. Termasuk apakah ini? Oke, pembuat merasa bersalah ya. Ada kata kecewa. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, dengan kata kecewa itu kita bisa membuat siswa itu merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini posisi kontrol apa yang diterapkan? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Posisi kontrol apa? Ada pemantau. Ada lagi? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi apa yang kita gunakan kalau kita mengatakan hal begitu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Ada lagi? Atau
Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Oke, kita lihat. Penghukum ya, penghukum itu bisa fisik dan juga psikis. Jadi ini salah satu contoh dari psikis ya. Kita dengan mengatakan ini itu akan mengganggu psikis anak-anak. Kemudian selanjutnya, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? Manajer. Ya, manajer. Benar sekali, manajer. Selanjutnya, ayo lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Nah, oke, benar sekali, teman. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi kontrol apa ini Bapak Ibu? Pemantau. Ya, pemantau, karena ada konsekuensinya. Kalau dia tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya dia tidak akan mendapat nilai. Itu adalah pemantau. Oke, berarti Bapak Ibu sudah paham ya tentang 5 posisi kontrol guru. Nah selanjutnya, keyakinan kelas. Pertanyaannya, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira ada yang bisa memberikan tanggapan Bapak Ibu? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, biasanya kita mengenal yang kita kenal adalah peraturan kelas. Tetapi di guru penggerak ini ternyata ada yang namanya keyakinan kelas. Kira-kira kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya baik Bapak Ibu, langsung saja saya jelaskan kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Ini terlebih kita berfokusnya kepada bagaimana kita membentuk kesadaran diri anak, bagaimana kita membentuk motivasi intrinsik dari anak. Nah, kalau peraturan kelas, kalau kita berbicara tentang peraturan, berarti selalu ada konsekuensi dari peraturan itu. Misalnya dilarang mengganggu teman. Kelas yaitu kan supaya motivasi intrinsik anak itu bisa ditumbuhkan dan terbentuk sehingga mereka sadar akan kesalahannya dan mencari solusi akan kesalahan yang dihadapinya. Jadi tidak perlu lagi dihukum ataupun diberikan konsekuensi kepada anak itu. Nah, ini salah satu dokumentasi atau aksi nyata yang telah saya lakukan di kelas 9 tentang pembentukan keyakinan kelas. Nanti videonya akan saya tampilkan juga di akhir. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, dan sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas ini yang itu harusnya bersifat abstrak dan tidak pernah ada keyakinan kelas yang dalam pernyataan yang negatif, harus yang dalam positif. Misalnya tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat kalau kita positifkan itu adalah rajin ke sekolah. Nah, untuk nilai-nilai kebajikannya itu adalah disiplin dan bertanggung jawab untuk nilai-nilai kebajikan dari itu. Jadi sebenarnya dalam membuat keyakinan kelas itu yang pertama kita harus menentukan dulu peraturannya, kemudian itu membuat pernyataan positifnya, baru keyakinan kelasnya. Sebagai contohnya peraturan dulu yang kita buat, misalnya peraturan dilarang mencontek. Dilarang mencontek itu kalimat negatif ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita buat kalimat positifnya dari dilarang mencontek. Misalnya apa? Rajin belajar, benar sekali. Nah, dari kalimat positif rajin belajar itu kita buatkan nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai kebajikannya berarti Jujur. Nah, seperti itu dalam membentuk keyakinan kelas. Jadi ketika anak-anak sudah meyakini nilai-nilai yang telah kita sepakati di kelas, misalnya jujur,
otomatis anak-anak tidak akan melakukan kesalahan lagi. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Nah, ini adalah segitiga suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya katakan solusi dari pemecahan masalah itu dengan melakukan segitiga restitusi, di mana ada 3 tahapan di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi bukan lagi zamannya kalau siswa melakukan kesalahan harus dihukum, tetapi kita harus melakukan restitusi kepada siswa itu. Yang pertama, kita menstabilkan identitasnya dulu supaya anak itu tidak merasa gagal, tidak merasa down. Kalau kita biasanya kalau bilang, kau salah metode kok, kau gagal kok, itu akan membuat anak mentalnya akan down. Nah, kita harus menstabilkan identitasnya dulu, baru kita validasi tindakan yang salah, dan selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Nah, kita lanjut ke menstabilkan identitas secara caranya yang pertama. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau kita harus menganggap bahwa ketika siswa melakukan kesalahan itu merupakan sebuah proses pembelajaran, bukan hal-hal yang negatif. Nah, kalau kita melakukan tahapan restitusi, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Biasanya kita bisa mengucapkan perkataan, misalnya ada yang bolos, wah berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kalau kita ucapkan kata-kata yang seperti ini, anak itu akan merasa dihargai, akan merasa tidak merasa down lagi. Karena biasanya kalau kita memberikan hukuman kepada anak, kita selalu menjudge mereka dengan kalimat-kalimat yang negatif. Nah, dengan segitiga restitusi ini, dengan menerapkan tahapan yang pertama, kita bisa menstabilkan anak-anak, menstabilkan identitasnya dengan mengucapkan perkataan-perkataan seperti ini. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita menstabilkan identitas anak dan sudah merasa nyaman, selanjutnya kita menanyakan alasan mereka melakukan kesalahan itu. Yang pertama yang bisa kita ucapkan adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi itu adalah salah satu perkataan yang bisa kita katakan ketika kita melakukan restitusi. Kemudian selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian tahapan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, disinilah kita di tahapan mengenai keyakinan, bagaimana kita bisa mendorong motivasi intrinsik anak. Nah, kita menanyakan, kalau misalnya melanggar, kita tanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati, apa yang telah dia langgar. Misalnya keyakinan tentang disiplin, bertanggung jawab. Kemudian nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi itu 3 tahapan segitiga restitusi yang harus kita lakukan ketika menangani siswa yang bermasalah. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah, seperti yang saya jelaskan, menstabilkan identitas itu bagaimana kita tidak membuat mereka merasa down, merasa salah tentang kesalahan yang dilakukan, tapi bagaimana kita menstabilkan emosi mereka untuk mau mengungkapkan apa-apa yang melatar belakangi mereka melakukan kesalahan itu. Kemudian validasi, setelah menstabilkan, kita memvalidasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan-alasan mereka kenapa mereka melakukan kesalahan. Dan setelah itu mencarikan solusinya dengan menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati.
Baik, selanjutnya akan memperlihatkan aksi nyata yang telah saya lakukan dalam menerapkan keyakinan kelas dan juga restitusi dari siswa kita Delvin Alam Saputra. Ini salah satu contoh siswa yang telah ke sekolah, Delvin, dan bagaimana cara mengatasinya agar mereka tidak terlambat lagi ke sekolah. Kreatif bernalar kritis. Selamat pagi Delvin. Pagi Pak, Delvin sudah istirahat? sudah tadi di kantin Pak. Baik, Delvin tahu kenapa Bapak panggil kamu ke sini? Tidak tahu Pak, Tidak tahu ya. Ya Delvin, tadi berangkat ke sekolahnya jam berapa nak? jam 7.15 Pak. Jam 7.15. Sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7 Pak. Oke, jam 7 ya. Artinya Delvin ini ke sekolahnya tepat waktu atau terlambat nak? Terlambat Pak. Baik, terlambat. Ya, terlambat ini perbuatan yang baik atau tidak baik nak? Tidak baik Pak. Tidak baik ya. Perbuatan yang salah terlambat itu ya. Ya Pak. Baik, setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Begitu juga dengan Bapak. Bapak pernah juga terlambat pada saat menghadiri sebuah acara. Nah, di sini Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak mau mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Delvin agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Delvin pasti punya alasan kan kenapa terlambat? Coba cerita sama Bapak. Karena tidurnya kemalaman Pak. Oke, baik. Tidurnya kemalaman. Jam berapa tidurnya nak? Malam? Jam 11 Pak. Jam 11. Itu belajar atau ngapain? Nonton TV sama main HP Pak. Oke, baik. Nonton TV sama main HP. Akhirnya karena tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan, betul? Betul Pak. Oke, baik. Delvin masih ingat ya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya? Ingat Pak, Masih ingat apa itu nak? disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Delvin yakin kalau disiplin dan tepat waktu itu penting untuk kita? Delvin yakin nilai itu? Yakin Pak. Oke, baik. Sekarang apa yang harus Delvin lakukan supaya Delvin ke sekolahnya itu tidak lagi? Bisa tepat waktu dan disiplin. Tidur harus lebih awal Pak. Baik. Terus apa lagi nak? Terus pasang alarm Pak. Oke, tidur lebih awalnya itu jam berapa nak? Jam 8 Pak. Oke, jam 8. Kalau sebelumnya jam 11, sekarang tidurnya jam 8 ya. Oke. Kemudian apa tadi? Pasang alarm? Iya Pak. Baik. Pasang alarmnya itu sebelum salat subuh ya, supaya Delvin juga bisa melaksanakan salat subuh. Oke, Delvin sudah tahu apa yang harus dilakukan? Tahu Pak. Kapan mau memulainya? Nanti Pak. Nanti ya. Kalau bisa hari ini ya. Ya Pak. Oke, jadi mulai hari ini harusnya Delvin akan melakukan perubahan. Itu untuk menjadi lebih baik, menjadi anak yang disiplin, tepat waktu, dan bisa dibanggakan oleh orang tua. Bisa Delvin? Bisa Pak. Delvin. Bapak yakin Delvin akan menjadi anak yang lebih baik lagi, tidak terlambat lagi, dan bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih nak Delvin. Sekarang bisa kembali ke kelas. Nah, ini salah satu contoh dalam membuat keyakinan kelas. Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia.
Oke, itu tadi aksi nyata yang telah saya lakukan dengan membuat keyakinan kelas dan juga menyelesaikan permasalahan melalui tahapan segitiga institusi. Nah, sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi sebagai guru kita harus menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing peserta didik, dan dalam memecahkan masalah peserta didik kita harus memecahkannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu untuk pemaparan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai kamu anak Indonesia, pelajar Pancasila. Jadilah anak yang mandiri, kreatif, bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah, karena kamu generasi Cerdas berkarakter. untuk Indonesia maju. Aku harus bergotong royong untuk Indonesia jaya. Aku harus berakhlak mulia. Hai kamu anak Indonesia, pelajar Pancasila. Jadilah anak yang mandiri, kreatif, bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah, karena kamu generasi Cerdas berkarakter. Untuk Indonesia maju, aku harus bergotong royong untuk Indonesia jaya. Aku harus berakhlak mulia. Ing ngarso sung tulodo, Ing madya Selamat pagi Delvin. Pagi Pak. Delvin sudah istirahat? Sudah tadi di samping Pak. Baik. Delvin tahu kenapa Bapak panggil kamu ke sini? Tidak tahu Pak. Tidak tahu ya. Ya Delvin, tadi berangkat ke sekolahnya jam berapa nak? Jam 7.15 Pak. Jam 7.15. Sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7 Pak. Oke, jam 7 ya. Artinya Delvin ini ke sekolahnya tepat waktu atau terlambat nak? Terlambat Pak. Baik, terlambat. Ya, terlambat ini perbuatan yang baik atau tidak baik nak? Tidak baik Pak. Tidak baik ya. Perbuatan yang salah terlambat itu ya. Ya Pak. Baik, setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Begitu juga dengan Bapak. Bapak pernah juga terlambat pada saat menghadiri sebuah acara. Nah, di sini Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak mau mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Delvin agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Delvin pasti punya alasan kan kenapa terlambat? Coba cerita sama Bapak. Karena tidurnya kemalaman Pak. Oke, baik. Tidurnya kemalaman. Jam berapa tidurnya nak? Jam 11 Pak. Jam 11. Itu belajar atau ngapain? Nonton
nonton TV sama main HP Pak. Oke, baik, nonton TV sama main HP. Akhirnya karena tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan, betul? Betul Pak. Oke, baik. Delvin masih ingat ya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya? Ingat Pak. Masih ingat apa itu, nak? Disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Delvin yakin kalau disiplin dan tepat waktu itu penting untuk kita? Delvin yakin nilai itu? Yakin Pak. Oke, baik. Sekarang apa yang harus Delvin lakukan supaya Delvin ke sekolahnya itu tidak lagi? Bisa tepat waktu dan disiplin. Tidur harus lebih awal Pak. Baik. Terus apa lagi, nak? Terus pasang alarm Pak. Oke, tidur lebih awalnya itu jam berapa, nak? Jam 8 Pak. Oke, jam 8. Kalau sebelumnya jam 11, sekarang tidurnya jam 8 ya. Oke. Kemudian apa tadi? Pasang alarm? Iya Pak. Baik. Pasang alarmnya itu sebelum salat subuh ya, supaya Delvin juga bisa melaksanakan salat subuh. Oke, Delvin sudah tahu apa yang harus dilakukan? Tahu Pak. Kapan mau memulainya? Nanti Pak. Nanti ya. Kalau bisa hari ini ya. Ya Pak. Oke, jadi mulai hari ini harusnya Delvin akan melakukan perubahan. Itu untuk menjadi lebih baik, menjadi anak yang disiplin, tepat waktu, dan bisa dibanggakan oleh orang tua. Bisa, Delvin? Bisa Pak. Delvin. Bapak yakin Delvin akan menjadi anak yang lebih baik lagi, tidak terlambat lagi, dan bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih nak Delvin. Sekarang bisa kembali ke kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delvin Alam Saputra dari kelas 7. Saya senang sekali melakukan praktik di 3 restitusi. Saya merasa aman dan tidak takut ketika melakukan konseling dengan Pak Arman, karena Pak Arman dalam menangani permasalahan saya, beliau menciptakan suasana yang nyaman sehingga kami bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Terima kasih Pak Arman. Terima kasih Pusat Penguatan Karakter bersama Kemendikbud. Ayo. Selamat siang, Jusram. Selamat siang Pak. Sudah salat zuhur ya? Iya Pak. Alhamdulillah kalau sudah. Oh ya, Jusram, apakah kamu tahu kenapa Bapak panggil kamu ke sini? Tidak tahu Pak. Tadi waktu di kelas saat ulangan Bapak melihat kamu mencontek jawaban teman di sebelah kamu. Betul atau tidak? Tidak Pak. Baik. Menurut Jusram, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak? Perbuatan tidak baik Pak. Baik, perbuatan yang tidak baik. Jusram, nak, setiap manusia pasti pernah berbuat salah, termasuk Bapak. Bapak juga pernah melakukan kesalahan, begitu juga dengan Jusram. Dengan mencontek tadi, termasuk kita berbuat sebuah kesalahan. Tapi Bapak di sini bukan mencari tahu siapa yang salah, tapi Bapak mau membantu Jusram untuk mencari solusi supaya Jusram tidak mencontek lagi. Nah, Jusram pasti punya alasan kenapa Jusram mencontek. Coba ceritakan kepada Bapak. Apa sih alasannya? Tadi malam tidak belajar Pak. Hari malam tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Saya begadang sampai main game Pak. Baik, berarti ketika Jusram tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal itu ya. Pak. Jusram masih ingat tentang keyakinan kelas yang kita sudah sepakati pada pertemuan lalu? Ingat Pak. Apa keyakinan kelas kita? Jujur dalam bertindak. Jusram yakin bahwa sifat jujur kita perlukan dalam diri kita. Yakin sifat jujur itu baik untuk kita? Yakin Pak. Baik, kalau sudah yakin, kira-kira apa yang harus Jusram lakukan supaya Jusram tidak mencontek? Karena perbuatan mencontek itu merupakan perbuatan yang tidak jujur. Apa yang Jusram harus lakukan supaya tidak mencontek kembali? Belajar Pak. Terus Mengerjakan semampunya Pak. mengerjakan semampunya. Oke, kemudian baik. Jusram sudah tahu apa yang harus dilakukan ya? Ya Pak. Baik, sekarang pertanyaannya, kapan Jusram mau memulai apa yang Jusram katakan tadi? Hari ini Pak. Mulai hari ini ya. Ya Pak.
Baik, mulai hari ini Jusram akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi. Belajar mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya, terima kasih Jusram. Bapak yakin Jusram dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang soleh dan menjadi kebanggaan orang tua. Terus dulu nak. Siap untuk menjadi lebih baik lagi? Siap Pak. Oke, silahkan kembali ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jusram dari kelas 9. Saya senang sekali melakukan praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Saya merasa aman dan senang sekali ketika Pak Arman melakukan tahapan restitusi, mencari solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Pak Arman. Untuk Indonesia maju, junjung kebinekaan global. Untuk Indonesia jaya, aku harus berakhlak mulia. Aku harus cerdas berkarakter. Kamu harus hormat kepada bendera selama 1 jam. Atau kamu harus berlari kalau peraturan kelas, kalau kita berbicara tentang peraturan, berarti selalu ada konsekuensi dari peraturan itu. Misalnya dilarang mengganggu teman. Kalau kita mengganggu, kalau kita tapi kukira tidak belum diperbaiki. Oke, lanjut kesalahan teknis lagi. Episode 2. Ya, lanjut. Kenapa